Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua rindu datang untuk menyembah Tuhan. Kita semua rindu untuk mendapatkan, merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang percaya dan mau menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Beri sorak-sorai Tuhan Allah kita. Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu menyembah-Mu Bapa. Kami mau rindu menikmati setiap hadirat-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Tak ku lemah, kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu saudara, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau hebat Tuhan, Engkau yang hebat, Engkau yang perkasa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Kau. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita sembah Dia yang layak kita sembah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami mau nyanyikan Tuhan. Mari angkat suara saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau yang layak, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Boleh tepuk tangan yang sorak-sorai Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Engkau sungguh hebat, Engkau yang perkasa Tuhan. Perbuatan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Pak, pagi ini kami datang di tempat ini karena kami rindu Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami rasakan Tuhan. Satu persatu Tuhan jemaat Engkau jamah ya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau mengasihi kami.
Tuhan, Kau mengurapi ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa? Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya dengan Tuhan kita bisa ada tempat. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, segenap jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia memegang hidup kita. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Siapa saudara? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri tepuk tangan. Haleluya. Angkat tanganmu sudah di atas kepala kita, kita bertepuk tangan. Kita percaya dengan Tuhan kita dapat melangkah. Katakan Yesus, Yesus Kau untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, sejarahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Yesus yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segala batinku menyala untuk-Mu. Seindahnya pelangi, sejarahnya mentari, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untuk-Mu. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan dengan iman. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untuk-Mu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyala untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyala untuk-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami ada tempat ini, saat ini, kemenangan terjadi Tuhan. Ketika kami ada tempat ini ya Tuhan, memuji-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan pemulihan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
katakan dengan iman, kami yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami serahkan saudara sebagai ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, haleluya, terjadi di sini, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu ya Tuhan Yesus, besar kuasa-Mu ya Tuhan yang terjadi sepanjang hari. Dan hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, kuasa Tuhan yang terjadi di tempat ini, melawat setiap jemaat Tuhan, mengurapi setiap jemaat Tuhan dan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kesatuan hati dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memberikan kekuatan iman kami bersama-sama saat ini untuk berbakti ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan sertai terus dalam setiap kehidupan kami, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, sebentar kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Mengaruhi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan memberkati, dan setiap apa yang kami saat ini dengar ya Tuhan Yesus, dan perkataan dari hamba-Mu adalah perkataan dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, nyatakanlah semuanya di dalam diri hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Shalom. Haleluya. Saudara, apa yang saat ini terus yang selama ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, semuanya berkenaan dengan apa yang Tuhan percayakan, yaitu kuasa itu. Kuasa yang diberikan Tuhan, kuasa yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Nyatakanlah itu, tunjukkanlah itu. Kalau hari ini kita belajar, saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana respon kita dengan kuasa yang dinyatakan Tuhan? Bergantung, bersandar, memilih pengharapan hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan hanya satu-satunya Yesus sumber jawaban dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara boleh buktikan itu, saudara boleh nyatakan itu, bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sampai hari ini, kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam diri saya dan saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13.
1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Daud di Kehila, ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian. Nanti kita ayat 13 kita baca bersama-sama. Haleluya. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, tertulis di situ bahwa setiap apa yang dipertanyakan Daud kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawabnya. Saudara, mungkin dari setiap kita memiliki pergumulan yang panjang dan ternyata seolah-olah nggak ada jawaban dari Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, setiap pertanyaan yang diberikan Daud kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawabnya. Untuk kebutuhan doa kita dijawab oleh Tuhan, itu melalui proses. Daud tidak semata-mata langsung melewatinya, setiap pertanyaan langsung dijawab, setiap pertanyaan langsung dijawab. Ada proses ketika bagaimana seorang Daud menjadi kesayangan, menjadi perhatian, pusat perhatian Allah. Kenapa mata Tuhan atau hati Tuhan itu tertuju kepada Daud? Saudara mengetahui di situ, kalau dilihat dari sejarahnya, kebiasaan Daud, keseharian Daud yang memuji Tuhan, yang selalu memuji Tuhan. Dia tidak meminta dari setiap perkataan dan doanya itu memohon kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan dengan kebesaran Tuhan yang dia nikmati. Dari remaja, dari masa pertumbuhannya, saudara, dia memegang kecapi, dia memainkan musik, dan tujuannya satu, hanya memuji Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan.
Saudara mungkin tidak mempunyai alat musik, bahkan tidak bisa memainkan musik. Tapi kalau hati saudara selalu memuji Tuhan, sikap saudara, respon saudara dengan apa yang saudara alami, saudara selalu memuji Tuhan. Maka hati Tuhan selalu tertuju kepada saudara, seperti yang dimiliki Daud, seperti yang dialami oleh Daud. Dan itu perlu dilatih, saudara. Kebiasaan itu perlu dilatih supaya saudara bisa mengalami, bisa mengawali dari segala aktivitas saudara. Saudara dari memejamkan mata sampai saudara membuka mata saudara dengan ucapan syukur. Terus dengan segala aktivitas saudara, saudara mengawali dengan ucapan syukur itu. Ucapan syukur itulah yang terungkap di dalam diri kita. Itu adalah suatu pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Dari ucapan syukur itu ada kata pujian yang kita nyatakan kepada Tuhan. Yang namanya mengucap syukur mesti terima kasih Tuhan. Itu sama dengan memuji Tuhan. Kata terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa, itu memuji Tuhan. Bukan dengan lantunan nyanyiannya, dengan puji-pujiannya. Dengan segala keberadaan saudara ketika saudara sering mengucap syukur, itu ada impartasi sukacita yang turun dari surga, yang menguasai setiap hidup saudara. Haleluya. Kuasa Tuhan yang turun dari surga yang menguasai saudara itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan yang membawa saudara, nah ini bahasanya seperti teori saja. Mari kita praktekkan bersama-sama. Apa yang dialami oleh Daud ketika dia bertanya langsung dijawab oleh Tuhan, bertanya langsung dijawab oleh Tuhan. Prosesnya seperti itu. Mengawali semua dalam pergerakan hidupnya dari pagi, malam, pagi, siang, malam, saudara. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hidupnya selalu memuji Tuhan. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang seharusnya kita lakukan adalah memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Coba lihat di ayat yang kedua situ, saudara. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Itu sudah menjadi jawaban yang luar biasa. Daud sudah pergi atau belum? Dengan jawaban Tuhan itu Daud sudah pergi atau belum? Halo? Daud sudah pergi atau belum? Belum, ya kan? Masih bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seperti itu. Kalau ada jawaban dari Tuhan seperti itu, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya? Ya jelas langsung pergi. Mungkin dengan susunan dan tata cara atau mungkin strategi-strateginya secara manusia terbatas. Tapi karena ada kuasa Tuhan yang selalu mendampingi Daud dengan jawaban yang diberikan Tuhan kepada Daud, itulah keyakinan yang dilakukan Daud pada prajurit-prajuritnya. Jadi kalau pergi ke Hila, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan mendampingi dan pasukannya pasti menang. Karena langsung dijawab, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Itu berbicara tentang ukurannya. Secara manusia mungkin dengan kekuatannya yang terbatas dengan 600 pasukan tadi kurang lebih, saudara. Masa bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang kekuatannya besar? Secara manusianya seperti itu. Dia sudah mengukur kekuatannya. Tapi karena Tuhan berperkara atas Daud dan menjawab pertanyaan Daud, di sini dikatakan, jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Itu pasti sudah jaminan.
Sudah tinggal kita masuk saja. Daud langsung mengarahkan pasukannya, mempersiapkan di situ. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih. Ayat yang keempat, lalu bertanya lagi pulalah Daud pada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam. Itu sudah jaminan lagi. Sudah jawaban, tinggal langkahnya tinggal dibuktikan itu. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara sebagai orang Kristen menerima keselamatan itu. Saudara yakin keselamatan itu sudah diberikan kepada saudara? Halo? Yakin? Tapi keselamatan itu tidak boleh didiamkan saja. Keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan yakin bahwa sebagai orang Kristen mesti selamat. Mesti diselamatkan. Enak aja. Kemarin kita belajar di Filipi pasal yang kedua. Bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus dikerjakan. Amin. Bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus dikerjakan. Sama ini. Masnya tak serah nih Filistin. Belum dikerjakan gak mungkin bisa direbut itu. Keila. Gak bisa direbut, gak bisa diselamatkan itu Keila. Harus dikerjakan, harus bertindak. Supaya Keila itu diselamatkan. Haleluya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi yang diberikan Daud. Di ayatnya ke-10 di situ. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti. Sudah jelas kan? Kabar pasti. Bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Dan seterusnya bla bla bla. Jawab Tuhan, ia akan datang. Iya, ia akan datang. Tapi yang bergerak itu adalah Daud. Haleluya. Yang menyelesaikan tugasnya, yang menyelamatkan Keila itu siapa? Daud, saudara. Kepastian yang diberikan Tuhan sudah dinyatakan dalam diri saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terus bagaimana tindakan kita saat ini? Kalau semuanya sudah dinyatakan sebagai kita sebagai orang-orang yang percaya itu, saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu, kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Apa kuasa yang diberikan Tuhan bagi orang yang percaya? Selamatkanlah. Banyak orang-orang di sana, di luar sana yang perlu diselamatkan. Seperti Keila yang harus diselamatkan oleh Daud. Keila yang harus direbut dari kekuasaan musuh. Di sekitar kita banyak tantangan. Banyak juga orang-orang yang belum diselamatkan. Ini tugas bagi orang yang percaya berkali-kali. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, selalu mengajak kita dan menuntut kita sebagai orang yang percaya itu untuk bertindak. Saudara diluaskan dengan segala aktivitas saudara. Tapi dari aktivitas saudara, saudara ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana bertindak dalam karya keselamatan itu. Di dalam tugas saudara, beraktivitas, karya keselamatan tetap bekerja. Haleluya. Amin. Mungkin hanya pekerjaan saudara melihat, kok pekerjaanmu seperti ini, karya keselamatan yang harus saya kerjakan yang seperti apa. Mungkin saudara bisa mengukurnya seperti itu. Tapi ingat saudara, apapun yang kita kerjakan, semuanya berhubung dengan karya keselamatan itu. Keberadaan saudara, jangan menganggap saudara baik-baik saja. Jangan menganggap saudara sudah benar. Tapi kalau belum mengerjakan itu saudara, belum mengerjakan karyanya Tuhan tentang keselamatan itu, berarti tugas kita belum selesai. Jadi dimanapun kita berada, karya Tuhan tentang keselamatan itu harus tetap bekerja. Amin. Ada di situ ruang batasnya. Justru Tuhan memberikan tidak terbatas.
ruang gerak kita untuk mengerjakan karya keselamatan itu. Saudara mau ngapain? Mau berangkat misalnya bepergian naik kendaraan umum, saudara. Di situ orang-orang di sekitar saudara. Kalau saudara membawa kabar sukacita itu, saudara. Kalau hati saudara kembali lagi, selalu mengucap syukur, orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di situ. Dan ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam diri saudara, karya keselamatan itu harus bekerja, tidak diam di situ. Saudara duduk diam di bangku tempat duduk di kendaraan umum, saudara nggak boleh berdiam di situ. Karena Tuhan sudah bekerja di dalam diri saudara. Dan karya keselamatan itu harus bergerak. Mungkin mengawalinya, saudara jangan takut mengawalinya dengan bukan basa-basi ya saudara. Ini enggak basa-basi, kita sebagai orang percaya enggak ada basa-basi. Perkenalan, tanya tempat tinggalnya. Mungkin jangan salah, jangan berperasaan, mungkin saudara dianggap kepo atau dan seterusnya. Cara bergaul itu, kalau saudara mempunyai tujuan yang baik, orang lain tidak menganggap saudara kepo. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan sendiri yang menuntun itu. Nah, selanjutnya saudara mau berbicara apa? Minta tuntunan sama Tuhan, terus berhubungan dengan Tuhan. Sambil berbicara saudara, hati saudara berhubungan dengan Tuhan. Apa yang nanti diperkatakan, hikmat Tuhan yang muncul di situ. Mungkin firman Tuhan tidak tertulis dan tidak diungkapkan dalam perkataan saudara. Tapi ingat, kalau saudara terus berhubungan dengan Tuhan tadi, bergantung sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada saudara. Apa yang saudara perkatakan pada orang di sekitar saudara. Itu contoh ketika saudara pergi ke suatu tempat dengan kendaraan umum. Terus dengan lingkungan saudara yang setiap hari saudara berjumpa, yang setiap hari saudara ketemu, yang setiap hari saudara berhubungan dengan orang-orang di sekitar saudara di lingkungan pekerjaan itu. Itu harus dibuktikan dengan sikap hati saudara, tindakan saudara. Dan saudara boleh bertanya kepada orang-orang di sekitar saudara tentang keberadaan saudara menurut mereka. Enggak salah itu saudara. Saudara boleh bertanya keberadaan saudara kepada mereka dan menurut mereka apa pendapat tentang saudara, keberadaan tentang saudara. Dan disitulah ketika mereka memperkatakan, mungkin ada yang hanya basa-basi, mungkin ada yang hanya menyenangkan supaya dari pendengaran saudara, dan mereka hanya mendengar pujian-pujian dari saudara, puji-pujian, maksudnya memuji saudara. Jangan puas sampai di situ, saudara. Haleluya. Haleluya. Itu mengawalinya, saudara. Kalau saudara sudah terbiasa, terlatih, saudara, enggak perlu bertanya-tanya lagi, tinggal saudara melanjutkan tindakan apa yang seharusnya sebagai orang yang percaya mengerjakan karya keselamatan itu, saudara. Yang dirindukan Daud memang menyelamatkan orang-orang banyak itu yang di luar sana, yang dikuasai oleh musuh. Sama hati kita sebagai orang yang percaya, memiliki kerinduan supaya mereka yang di luar sana yang belum diselamatkan, yang lagi dikuasai pikirannya dengan kuasa-kuasa jahat, dengan keinginan-keinginan dunia, supaya mereka berbalik dari jalannya yang jahat menuju jalan kebenaran itu. Karena perkataan saudara, haleluya, amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana keberadaan saudara ini? Mungkin sebelum saudara bertanya, saudara sudah mengatakan, kelihatannya saya nggak pas bagi mereka. Ini saatnya tugas kita untuk merubah hati kita, merubah pikiran kita. Bertindak bagaimana sebagai orang yang percaya itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yakin saudara, awali hidup saudara dengan pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir langkah saudara itu terpelecok, langkah saudara itu tersandung. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan kata-kata pujian kepada Tuhan, Tuhan terus menuntun saudara, Tuhan terus akan memberikan hikmat kepada saudara. Haleluya. Saya sering
mengalami hal seperti itu. Enggak ada pujian, enggak ada kata ucapan syukur, itu rasanya memang hampa. Rasanya ketika ngomong sama orang lain pun ya seperti omongan kosong aja sebenarnya. Tapi kalau mengawalinya terus dengan puji-pujian, ada aja cara Tuhan menuntun kita untuk memperkatakan kebenaran. Jadi kalau kita selalu mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Daud, selalu memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, Tuhan akan menuntun segala pikiran dan hati kita dengan arah untuk melakukan kebenaran itu. Amin. Haleluya. Ini memang ini perlu dipraktekkan, saudara. Firman yang kita dengar itu memang harus dipraktekkan. Ayat yang ke-12 di sini dikatakan, kemudian bertanyalah Daud, lagi-lagi Daud bertanya di situ. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Karena Tuhan sudah menjamin di situ. Diserahkannya lah Keila itu kepada siapa? Saul. Coba. Ini kepemimpinan masih diberikan pada Saul, gitu. Maksudnya kepemimpinan Saul. Gitu. Dan kalau kemenangan oleh karena Daud dan pasukannya itu, karena ada Daud yang bergantung pada Tuhan tadi. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seluruh hidupnya, dari pasukannya, dari keluarganya, sampai seluruh bangsa itu, semuanya diserahkannya kepada Tuhan. Mungkin saudara di sini nggak terlihat dari apa yang saudara perkatakan kepada Tuhan, bangsa dan negara ini, keluargamu, lingkungan pekerjaanmu, saudara serahkan kepada Tuhan. Mungkin nggak terlihat. Kalau tiba-tiba Tuhan mengubahkan bangsa ini, Tuhan mengubahkan keluargamu, Tuhan mengubahkan lingkungan pekerjaanmu, saudara, ingat, itu hasil dari doa, dari perkataan yang saudara nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin nggak terlihat. Mungkin saudara, mana buktinya? Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kelihatannya nggak ada dampaknya. Saudara, tidak usah saudara berkecil hati. Terus saudara nyatakan itu dalam Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saudara untuk saudara perkatakan, akan menjadi jawaban yang akan mengubahkan, baik itu di dalam keluargamu, lingkungan pekerjaanmu, bahkan bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Vaksin sudah mungkin saat ini sudah dilakukan, bahkan sudah mulai ke tingkat mulai ke penduduk-penduduk, saudara. Memang belum semuanya, tapi juga kita mendengar yang sudah divaksin pun masih ada yang terkena corona juga. Yang jelas kita harus tetap memperhatikan dengan segala ketaatan yang kita terima saat ini sebagai orang yang percaya, bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin bangsa kita, ya tetap menjaga protokol kesehatan, ya tetap jagalah protokol kesehatan itu. Itu tanda ketaatan kita sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga kerajaan surga yang baik, saudara juga harus menunjukkan ketaatan saudara. Haleluya. Sebagai warga negara, calon warga negara, saudara belum dibuktikan semuanya. Calon warga kerajaan surga,
saudara calon penghuni surga. Haleluya. Amin. Saudara sudah punya buktinya di situ, tinggal mau masuk di situ. Nah, nanti kriteria-kriterianya masih ada yang perlu ditunjukkan kepada saudara. Kriteria yang mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menikmati kerajaan yang kekal nanti. Daud dengan segala keberadaannya, dia bisa membuktikan, bahkan Tuhan menjawab langsung itu. Nah, sekarang dengan saya dan saudara ini, kita bisa membuktikan dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri saya dan saudara. Dengan iman kita, haleluya. Dengan apa? Iman kita. Iman yang terus kita. Iman itulah yang membawa saudara dan jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara itu. Haleluya. Tuhan dengan segala keberadaannya berkarya kepada saya dan saudara dengan kematiannya. Oh, besok kita sudah memasuki apa? Jumat Agung gitu. Hari Jumat ini besok. Betul? Itu memperingati bahwa karya yang besar itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai manusia dan Tuhan membuktikannya sebagai Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib itu. Amin. Haleluya. Jumat Agung, apa yang mesti kita lakukan? Nanti kita akan beribadah bersama-sama di Jumat Agung dan kita akan mengadakan perjamuan, duduk sehidangan dengan Tuhan, tanda peringatan bahwa Tuhan itu melakukan pekerjaannya yang besar kepada saya dan saudara. Dan nanti di hari Jumat itu, hari Kamis malam kita berpuasa dan pagi kita berbuka puasa di sini. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Startnya jam berapa Pak? Jam 7, jam 6 kita sudah enggak makan. Amin. Jam 6 sore. Halo? Kalau biasanya puasa di rumah sakit kan cuma 4 jam, 1 jam, apa puasa 1 jam. Ini kita belajar aja. Karena kita mengawali ibadahnya pagi, saudara. Tapi kalau saudara mau bablas sampai sore juga enggak apa-apa. Maksudnya sampai Jumat sore buka puasanya, silahkan. Selesai pulang ibadah, silahkan. Kita akan beribadah tetap di pukul 8 pagi. Jumat Agung. Inilah semuanya itu karena Tuhan sudah melakukan begitu besar bagi saya dan saudara. Dan nanti di Jumat Agung itu kita akan memperingatinya. Ya. Kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dari kuasa pujian, dari kuasa perkataan yang terbangun oleh karena iman, itulah yang memberikan kekuatan bagi Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin, untuk mengalahkan musuh. Demikian juga saya dan saudara. Iman yang kita miliki akan menjadi suatu kekuatan yang besar untuk mengalahkan kekuatan musuh itu juga. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam diri saudara dan saya. Iman yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara saat ini diisi oleh kuasa, yaitu Roh Kudus dan kuasa kesatuannya menumbuhkan iman saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau
cintaku. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga, sungguh besar sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, tentangku, tak terselami. terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, dan kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, lagi sekali katakan, sungguh besar. sungguh besar Haleluya. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah,
Yesus Tuhan. Dia yang berkarya yang besar bagi diri saya dan saudara, yang sudah menyatakan karyanya, karya yang besar yaitu keselamatan itu dalam diri saya dan saudara. Kira lama-lama Yesus Tuhan, haleluya. Apa yang Tuhan taruhkan dalam setiap hati kita, bila kita nyatakan dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Segala kebaikan yang Tuhan berikan adalah jaminan yang besar yang sudah kita miliki, yaitu keselamatan. Apa yang mesti kita harus lakukan kepada Tuhan dengan segala kebaikannya itu? Inilah Tuhan Allah kita yang besar, kuasanya yang maha tinggi, yang tidak ada bandingannya. Itulah Allah kita yang kita miliki. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan pujian kepada Tuhan Allah kita. Berikan penyembahan bagi Allah kita. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Haleluya.
syukur atas kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami setiap orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji Engkau ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Dan apa yang telah kami nyatakan dengan ucapan syukur kami, Tuhan juga menyatakan dengan kuasa-Mu setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kepercayaan yang besar, bahwa keselamatan itu tidak berhenti di saya. Keselamatan itu tidak berhenti di kami ya Tuhan. Terus Tuhan pakai kami menyatakan karya keselamatan itu, seperti yang dilakukan oleh Daud. Bahwa Tuhan mempercayakan bangsa yang besar kepada Daud ya Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan. Hari ini kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap permohonan doa kami, semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakannya. Banyak doa-doa yang tidak Tuhan dengar karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itulah yang membuat kami ya Tuhan Yesus saat ini tersadar, dan kami tahu bahwa kami harus mengubah segala doa kami. Biarlah semua doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Saat ini kami berdoa, saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, presiden dan wakil presiden kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini sebagai pemimpin negara ya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Biarlah roh hikmat Tuhan menyertai mereka untuk memimpin bangsa kami dalam kesatuan. Tuhan memberkati para kabinet dan menteri-menteri di kabinet Indonesia Maju ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah mereka bersinergi ya Tuhan, satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus, dengan instansi-instansi yang terkait. Tuhan memberkati ya Tuhan dengan segala pemerintahan-pemerintahan yang ada di tingkat gubernur. Demikian juga bupati ya Tuhan Yesus, wali kota, camat, lurah, RW RT di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Bukan dari kepentingan pribadi, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pemecah belah bangsa negara kami. Kuasa-kuasa jahat, perongrong, teroris, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati TNI Polri, biar mereka bersinergi bersama-sama ya Tuhan Yesus, untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus segera akan berakhir ya Tuhan, dengan keberadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus, pemimpin bangsa kami yang mengupayakan ya Tuhan Yesus dengan vaksinasi yang sudah berjalan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah semuanya bisa teratasi masa pandemik ini ya Tuhan. Segala yang bergerak untuk menjalankan tugas mereka dalam satuan tugas penanganan COVID-19 ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Para medis, untuk perawat, dokter ya Tuhan di seluruh Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan yang menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, banyak hal yang mungkin saat ini terjadi bagi bangsa kami, ancaman bencana alam, bencana-bencana yang sudah terjadi ya Tuhan Yesus, untuk gempa, demikian juga gunung meletus, banjir di mana-mana. Mereka yang menjadi korbannya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka semakin mengerti dengan segala keberadaannya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keseharian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh ya Tuhan Yesus berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di pelosok tanah air ini. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan segala keberadaan mereka. Mereka yang mengalami ujian, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau mengerti setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan beban berat. Tuhan, Engkau tahu segala keberadaannya.
saat ini kami mulai membangun dengan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, Engkau berperkara dalam setiap kehidupan kami. Kuasa yang membuat kelemahan bagi setiap kami, kuasa yang membuat jarak dalam setiap hubungan kami kepadamu ya Tuhan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati Ibu Gembala, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Silakan sakit, kelemahan tubuh yang saat ini dia alami, tubuhnya yaitu organ tubuhnya, ginjal, pankreas, jantung, parunya, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kekhawatiran ya Tuhan Yesus, ketakutan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Iman dan pengharapan yang benar, yang hanya bergantung kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan jawaban. Kuasa mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Pak Darmianto kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tetap tahan tintinya kami berseru berharap kepada Tuhan. Tuhan memulihkan segala saraf-sarafnya dan Tuhan menyembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Sri ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Segala sakit yang dialami untuk ginjalnya Tuhan akan menyempurnakan dengan organ yang baru di dalam nama Yesus. Siapapun kami yang memiliki sakit penyakitnya Tuhan, tanda dan mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang percaya. Miliki kami, setiap kami ya Tuhan Yesus, hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mujizat, dan Tuhan menyatakan karya-Mu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Setiap tangan-tangan yang mengerjakannya, Tuhan memberkati mereka, lipat gandakan apa yang mereka telah kerjakan sesuai dengan janji firman-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan. Tuhan berjanji Engkau akan membukakan pintu-pintu dan tingkap-tingkap langit. Engkau akan memproteksi, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia segala usaha, pekerjaan dan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Diberkatilah kehidupan nikahmu, diberkatilah ternak sawah ladangmu, pekerjaanmu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika kita saat ini mau berangkat beranjak pulang, Tuhan memberkati, menyertai dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan sukacita yang menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya dalam kuasa Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu mengiringi kita, yang selalu menuntun kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pengumumannya nanti di hari Jumat Agung kita akan beribadah di jam yang sama, jam 8. Kita akan beribadah bersama-sama, mengadakan perjamuan, duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan ingat, hari Kamis kita sudah mulai puasa. Tata caranya seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengawali lebih siang juga boleh. Dari siang saya sudah start jam 3 sampai jam 3 besoknya hari Jumat juga enggak apa-apa. Amin. Yang penting hati kita sekarang. Yang penting kita tunjukkan dengan hati kita bahwa puasa itu mengalahkan atau menyangkal diri kita. Bukan kuat-kuatan nahan lapar. Amin. Haleluya. Ya, kita harus tahu seperti itu dan Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan karena ibadah kita sudah selesai. Ya, Bu. Perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ya, jadi yang buka puasa kita sediakan di tempat ini. Ya. Gimana? Jemaat membawa tubuh, jiwa dan roh saja. Ada lagi? Telur Paskahnya di hari Jumat saja. Jadi yang mau mengumpulkan hari Minggu, ibadah raya Minggu, yang mengumpulkan telur juga di hari Jumat itu. Saya ulangi, yang mengumpulkan telur untuk Paskah di hari Jumat itu. Nanti di hari Minggu dibagikan beserta ayat-ayatnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah cukup? Ya. Yang belum mengambil kaos, saudara, yang belum mengambil kaos putih, itu masih banyak yang belum diambil.
silakan diambil sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan namanya masing-masing. Kalau perlu hari Jumat itu kita pakai kaos putih itu. Halo? Sudah ada yang belum mengambil? Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak harus berarti, ya kan? Tapi kita sudah punya kaos putih yang punya logonya GPI atau Gereja Penyebaran Injil Immanuel. Enggak dipakai juga enggak apa-apa, nanti ada momen nomor tertentu kita akan pakai itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Apa dari multimedia? Penata layarnya sudah ya? Sudah disiapkan semuanya? Ya. Berarti tidak ada lagi pertanyaan, ya. Jadi di hari Jumat itu puasa kita buka pagi, maksudnya dari malam itu kita buka pagi ini, atau dari besoknya, dari kemarinnya maaf, hari Kamis itu kita sudah puasa dan Jumat kita makan bersama-sama di sini sebelum ibadah boleh. Nanti kita lihat dulu situasinya, ya. Udah dimengerti di sini ya? Atau setelah ibadah kita makan bersama-sama itu ajalah enaknya, buka puasa itu lebih nikmat. Ya Ibu Gembala. Ya, setelah ibadah nanti kita makan bersama-samanya di situ, kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan pada penata layanan. bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih